Halo Grass Team, kembali lagi bersama saya Ian, Grass Agent. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membilas motor dengan baik dan benar. Mau tahu? Ikuti terus video kita selanjutnya. Pada umumnya, jet washer yang dijual di pasaran sana memiliki gun yang sangat panjang, sehingga untuk menjangkau bagian-bagian yang di sudut-sudut sempit itu sangat sulit untuk menjangkau kotorannya. Jadi, saya sarankan untuk Grass Team semua yang ada di rumah yang memiliki jet washer agar memodifikasi gun seperti ini. Ini manuver untuk membersihkan kolong, membersihkan bagian-bagian sudut seperti ini jauh lebih mudah untuk menjangkaunya. Di sini motor bebek biasanya yang paling sulit dibersihkan itu adalah bagian yang sekitar rantai. Di sekitar rantai itu sering banyak oli yang sangat-sangat menempel di body-body, di swing arm, atau di suspensi seperti ini, ataupun di spakbor di bawah ini bisa kena cipratan oli dari rantai. Nah, gimana cara membersihkannya? Kita tinggal mendekatkan jet washer kita ke bidang yang memang mau kita bersihkan. Jadi bukan hanya kita sampoi dan kita hilangkan dari jauh seperti ini. Itu tidak akan maksimal karena sampo dan kotoran masih tertinggal di sana. Jadi pemahamannya, untuk membersihkan misalkan bagian knalpot seperti ini, kita harus membersihkan seperti kita sedang menguas cat. Jadi, misalkan di sini bagiannya kotor, kita lihat sebaran air yang keluar dari jet washer. Hanya begini saja, itu tidak membersihkan keseluruhan. Jadi kita harus mengikuti bentuk dari knalpot ini. Misalkan ini knalpot kan bulat, ya, panjang. Jadi kita harus mengelilingi semua bagiannya sampai betul-betul terbilas secara maksimal. Seperti itu. Nanti bagian sebelah sini kita sembur lewat sebelah sana. Oke Grass Team, di sini saya sudah menyiapkan satu motor kopling. Kita langsung aplikasikan sampo karena kondisi motor sudah dingin, jadi harus dipastikan mesin atau knalpot itu tidak panas. Kalau masih panas, alangkah baiknya disiram air terlebih dahulu. Oke? Di sini kita langsung praktekkan saja. Pastikan semua bagian terkena sampo secara merata. Sudah melalui 1-2 menit, kita bisa lihat kotoran yang menetes di busa samponya. Itu terlihat sangat coklat. Nah, tadi saya memulai dari bagian belakang seperti ini. Jadi kita harus memulai kembali dari bagian sini. Dari pertama kita menyemprotkan samponya ke bagian bodi motor. Baik, kita langsung saja bilas semuanya. Seperti kita akan membilas bannya dulu. Ini harus sambil diputar seperti ini. Bagian pelek sini kita harus tetap siram sambil memutarkan bannya. Jadi bisa terbilas semua. Bagian dalam seperti biasa kita jangkau sesuai dengan pola bentuk dari bagian motor tersebut. Seperti daerah sini, atau bisa begini. Misalkan ini yang terhalang oleh per dari suspensi ini, kita bisa ambil dari bawah seperti ini, atau dari atas. Itu bisa jauh lebih maksimal bersihnya. Kita membersihkan bagian dalam sini
lewat sebelah sana. Tapi untuk membersihkan suspensi yang sebelah sana, kita bersihkan lewat sini. Gitu. Nah, kolongnya pun bagian spakbor bawah ini kita harus bersihkan. Oke, perhatikan bagian bawah sebelah sini. Ini pasti masih kotor, karena biasanya kita selalu membilas dari bagian atas, tapi sering melupakan bagian bawah yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Kita bilas seperti ini. Lihat, membersihkan bodi mobil atau bodi motor itu harus disesuaikan dengan pola kendaraan tersebut. Jadi jangan asal menghilangkan sampo yang menempel di bagian bodi kendaraan Anda. Bagian sebelah sini, ini bagian yang sangat rentan masih suka kotor karena di sini ada rantai dan rantai itu biasanya beroli. Oli kalau misalkan terkena debu atau kotoran itu menempel. Dan ketika dia berputar, ketika dia berjalan, oli dan debu itu yang menempel di oli itu akan terlempar ke bagian-bagian yang sangat sulit dijangkau. Seperti ke bagian dalam sini, ke bagian dalam seperti ini. Ini sangat sulit sekali ini dijangkau. Ya. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan jet washer, tahu bagaimana cara membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh tangan atau spons untuk membersihkan motor tersebut. Seperti ini. Apabila noda yang nempel di bagian velg ini adalah noda oli dan susah untuk dibersihkan dengan metode high pressure atau busa sampo yang seperti tadi, itu lebih baik menggunakan metode low pressure. Langsung dibilas seperti yang saya lakukan tadi. Itu akan jauh lebih maksimal hasilnya. Tadi saya menjelaskan bagian belakang. Sekarang saya menjelaskan bagian depan. Bagian depan itu yang sangat sulit untuk dibersihkan itu kalau motor matic bagian sebelah sininya, karena dia terlalu sempit dengan bagian bodi motornya. Jadi kita harus menggeserkan stangnya seperti ini. Kita bersihkan sebelah sini. Setelah belok ke arah kiri, kita membersihkan sebagian kanan. Setelah belok ke arah kanan, kita membersihkan bagian kiri untuk motor matic. Dan untuk motor kopling seperti ini bagian sini cukup sempit, jadi diwajibkan memang harus menggunakan gun pendek seperti ini. Harus dua bagian dalam artian kiri dan kanan, ya. Jadi kita membersihkan bagian kiri, begitupun bagian sini, gitu. Bagian kanan, bagian kiri itu harus semuanya disamakan, dibersihkan, semuanya dibersihkan. Jadi untuk menjangkau biasanya susah untuk menjangkau daerah sini untuk membilas. Nih, kalau misalkan bagian suspensi depan seperti ini, kita membilas bagian dalam sini. Misalkan yang suspensi sebelah kiri, kita bersihkan sebelah kanan. Kita tembakkan seperti ini. Kita putar ke rongga velg yang lebih besar. Kita tembakkan. Jadi semua bagian terbilas dengan sempurna. Oke, Grass Team. Kita sudah membilas semua bagian motor dan alangkah baiknya kita mengecek lagi bagian-bagian mana yang masih belum terbilas dengan cara menyentuhnya seperti ini. Sudah bersih. Sudah bersih. Oke, Grass Team. Apabila Grass Team semua mengikuti langkah yang saya berikan dari awal sampai akhir, kemungkinan motor masih kotor itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah pasti bersih maksimal.
mau ke sela-sela sempit, mau ke yang sulit dijangkau oleh tangan, itu pasti sudah bersih. Yang jelas, shampoo harus terkena kotoran secara menyeluruh, dan kita pun membilasnya harus secara menyeluruh ke semua bagian. Oke Grasin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Gras Indonesia.